Tentang ngopi sore tentu saja sesuatu yang santai ya, ini yang nanti akan kita bahas. Tapi kita yakin juga bahwa ngopi sore walaupun santai, tapi ada hal yang memang penting yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah, seperti kita ketahui, di beberapa lintas tol biasanya memang yang namanya macet sering terjadi, lancar juga sering terjadi. Tapi kalau misalnya macet, kepadatan itu menjelang pintu masuk, itu juga sering terjadi. Misalnya antrian juga panjang ke belakang. Nah, penyebabnya misalnya pada saat kita menggunakan kartu elektronik atau e-tol, pada saat kita slash juga, pada saat kita detect di mesin di gerbang tol itu, ada kalanya juga itu butuh beberapa detik ya, sehingga terjadi antrian-antrian kendaraan ke belakang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai hal terkait dengan adanya sistem baru yang dinamakan dengan Multi Lane Free Flow atau MLFF atau MLFF. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini sudah hadir lewat talk show kita pada kesempatan sore hari ini Bapak Eka Priya Anas, anggota BPJT Unsur Akademisi Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Langsung saja saya akan jumpai ini Pak Eka, sudah tunggu dari tadi ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Pak Eka ini di tempat tugas Pak ya, di kantor ya? Ya, di kantor Pak. Aduh, mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya Pak ya. Kalau Pak, ini bagian dari sosialisasi kita terhadap MLFF yang mungkin yang penting nih untuk masyarakat. Terima kasih Pak Eka sudah bisa meluangkan waktu, memberikan kesempatan juga untuk kita. Artinya nanti berbagai hal yang kita bicarakan tentang sistem yang baru ini, kita harapkan juga bermanfaat bagi sahabat Sonora, karena ini sahabat Sonora banyak sekali Pak ya, mereka yang melintas di jalan biasa juga, ada juga di jalan tol, sehingga kita dengan rutin menginformasikan mengenai informasi-informasi seputar tol Pak. Ini di Sonora. Nah, kita akan bicara tentang satu sistem. Mungkin kita akan mengenal yang dinamakan dengan Multi Lane Free Flow. Tema kita adalah mengenal Multi Lane Free Flow sebagai sistem pembayaran tol. Langsung saja Pak Eka, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan MLFF ini, Pak? Baik, terima kasih Pak James dan para pemirsa semua, selamat sore. Jadi seperti sudah disampaikan Pak James tadi, kita sering menghadapi terutama yang di dalam kota ya, di Jakarta maupun di Surabaya, dan beberapa ruas tol luar kota yang cukup padat ya, Cikampek maupun Cipali misalnya, itu antrian di gerbang tol. Jadi MLFF ini adalah tujuannya untuk menghilangkan atau ya benar-benar menghilangkan sebetulnya, karena nanti tidak ada gerbang sama sekali. Jadi memang ini sudah menjadi roadmap dari pemerintah kita, dari Pak Presiden maupun Menteri PUPR. Pertama kan kita menggunakan tunai ya. Tunai ini ternyata cukup berat ya, karena mencari pecahan uang 500 perak, 1000 perak itu semakin lama semakin susah. Jadi kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah dengan dengan kartu e-tol. Dan nextnya seperti kita ketahui beberapa negara sudah mulai menerapkan tadi multi lane free flow. Jadi dari kata-katanya sudah jelas bahwa ini free flow, jadi kendaraan berjalan bebas gitu ya, seperti di jalan biasa yang tanpa tol, dan berlangsung di seluruh jalurnya. Jadi kalau ada 3 jalur ya 3 jalur, 4 jalur dan seterusnya. Makanya disebut multi lane free flow. Jadi masyarakat itu nantinya pengguna jalan tol tidak akan lagi menemukan gerbang. Pembayaran dilakukan secara otomatis ya. Kita akan menggunakan sebetulnya teknologi sederhana ini, GPS ya, yang sudah diketahui, yang sudah digunakan masyarakat juga lewat misalnya Google Map, Waze dan sebagainya, sehingga nanti setiap kendaraan masuk tol itu terdeteksi masuk di mana, keluar di mana. Nanti aplikasinya akan menghitung berapa tol yang harus dibayar, nah otomatis akan didebet dari rekening si pengguna jalan. Nah, kita akan menggunakan, kita tahu penetrasi smartphone di Indonesia itu sudah cukup luar biasa ya. Sehingga kita akan menggunakan smartphone sebagai basis, jadi nanti masyarakat mengunduh aplikasinya, itu namanya sementara belum terlalu disiarkan ya, tapi namanya Cantas Pak. Cantas ya. Cantas. Itu bahasa Jawa, persisnya saya agak lupa ya. Memberikan nama itu
Pak Menteri. Jadi ini nanti mungkin orang Jawa bisa menjelaskan ya. Nanti aplikasi pengguna jalan akan mengisi namanya, terus nomor kendaraan tentunya. Kalau misalnya punya lebih dari satu ya silakan. Kendaraan satu, kendaraan dua, kendaraan tiga, dan seterusnya. Kemudian tentunya yang paling penting adalah sumber pembayaran. Nanti bisa dipilih apakah jadi e-tol itu tidak akan hilang sama sekali, e-money. Nanti bisa menjadi sumber pembayaran, mungkin kita akan menggunakan misalnya aplikasi seperti GoPay atau OVO ya dan sebagainya. Itu sumber pembayaran. Nah, jadi begitu pengguna akan memasuki jalan tol, ya, itu kita minta partisipasi aktif nih Pak James ya, untuk menentukan mobil mana yang dipakai hari ini. Jadi kalau misalnya pakai mobil A ya diklik mobil A-nya, dan misalnya punya sumber pembayaran banyak ya pilih salah satu. Nah itu peran aktif dari pengguna jalan yang diminta. Jadi nanti otomatis sistem kita akan membaca di mana masuknya, keluarnya di mana, tolnya dihitung ya. Yang mudah-mudahan tidak kurang saldonya. Seperti e-money ya kita akan potong. Nah tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada gerbang, tidak ada palang. Ya jadi kita mengharapkan kerjasama luar biasa dari masyarakat ya untuk untuk jujur gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan teknologinya sih, kalau menurut saya itu perannya kecil Pak. Teknologinya sudah ada dari dulu. Yang berat ini adalah merubah pola pikir, mindset masyarakat. Harus jujur. Kalau nggak jujur semuanya nggak mau bayar, handphonenya dimatiin. Nah ini atau saldonya kurang. Nah ini akan terjadi ya, itu namanya permasalahan ya, untuk kasihan kan jalan tolnya nggak dibayar. Tentunya kita ada sistem yang untuk melakukan enforcement ya, untuk melakukan pengawasan ya untuk orang-orang atau pengendara yang mungkin karena kelalaian atau tidak sengaja atau ada yang sengaja. Itu kita punya kamera seperti etle juga Pak, kamera sehingga setiap kendaraan yang lewat di jalan tol itu akan terdeteksi. Kameranya bahkan bukan yang satu Pak, 3. Wow, ya, banyak. Ya, jadi kelihatan dari depan, belakang, dan overview ya, jadi keseluruhan. Nah itu berdasarkan data itulah ada kendaraan yang misalnya tidak bayar karena alasan apapun, itu bisa terdeteksi dan nantinya akan di follow up dengan pembayaran berikutnya. Seperti Bapak tadi sampaikan, kita ngobrol di Australia gitu Pak ya. Di Australia itu boleh bayar 3 hari kemudian. Betul ya. Baik, Pak Eka, ini artinya untuk di awal ini sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Eka terkait dengan multilane ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk sebetulnya gimana ya prosesnya ya? Artinya kita mengisi data ya, data di kita punya smartphone. Kemudian data ini berapa sih jumlahnya? Misalnya ini sesuai dengan tarif yang ada di tol dong Pak sekarang ya? Seperti itu. Bapak bisa jelaskan Pak, ini supaya nanti sahabat sonora kan lebih rinci lah gitu ya, detail gitu Pak. Urutannya nih ya Pak ya. Iya, betul banget Pak. Pertama Bapak mengunduh aplikasinya. Sekarang belum tersedia karena ini kan baru kita mau launching itu. Rencana kapan? Rencana tahap pertama itu udah Desember Pak. Oh Desember ya Pak ya. Desember tahun ini ya. Oke. Jadi Bapak unduh aplikasi di smartphone, nanti lewat Yahoo atau Google lah ya, Google tempat kita biasa mengunduh itu Pak. Namanya Cantas Pak. Ya namanya Cantas sementara. Kemudian diisilah. Kemudian pengguna jalan mengisi. Tentunya kita akan memperhatikan kerahasiaan informasi ya. Jadi ini nanti bukan miliknya siapa-siapa, tapi adalah milik pemerintah. Setidak-tidaknya nanti akan berisi nama yang bertanggung jawab, tentunya alamat ya sesuai KTP ataupun tempat tinggal. Kemudian tentunya paling penting adalah nomor kendaraan, jenis kendaraan apakah golongan 1, 2, 3, 4 atau 5 ya kan. Sesuai dengan jenis kendaraan yang lewat di jalan tol. Kemudian tentunya tadi wallet ya. Dari mana sumber dana yang akan didebet setiap lewat jalan tol. Nah itu tentunya masing-masing tentunya bisa banyak ya, tadi kendaraannya boleh 1,
boleh 2, boleh 3 ya, nanti lihat Nah, maaf Pak, untuk kendaraan-kendaraan ini artinya 1, 2, 3 ini berarti lain-lain dong Pak ya datanya? di aplikasi yang sama, tapi Datanya? nanti ada pilihan kendaraan 1, kendaraan Oh, oke 2, oke. kendaraan 3, Iya iya iya. gitu, dan seterusnya. Kemudian wallet pun juga wallet 1 dari misalnya dari OVO, wallet 2 dari GoPay, wallet 3 dari mana gitu. Nanti kita akan buat seperti itu. Baik. Setelah itu ya sudah tinggal tentunya mengaktifkan Pak. Begitu kita lewat jalan tol, yaitu tolong sebelum masuk jalan tol kita aktifkan. Ya, biasanya kan handphone kan aktif kan, Betul. terus menerus ya. Kita biasanya seperti itu ya. Langsung sistemnya, kalau aplikasinya tidak ditutup, ya otomatis dia akan terdeteksi lewat GPS kita, ya, lewat identifikasi dari GPS, ya ketahuan nanti masuk dari mana, keluar dari mana. Nah, itu langsung hitung sesuai dengan tarif yang sekarang. Sama sekali tidak ada tambahan biaya kepada pengguna jalan. Jadi kalau dulu bayar 1.000, nanti dengan Cartas pun atau dengan MLF tetap 1.000. Baik, ini Pak Eka masih banyak sih hal yang ingin saya tanyakan ya terkait dengan hal itu supaya lebih jelas. Tapi kita break dulu nih Pak ya. Baik, ya sahabat Sonora, kita masih berbicara tentang bagaimana kita mengenal Multi-Lane Free Flow atau MLFF sebagai sistem pembayaran tol. Saya masih bersama dengan Bapak Eka Pria Anas, anggota BPJT Unsur Akademisi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bicarakan atau membahas tentang multi-lane ini, multi-lane free flow, masih bersama dengan Bapak Eka Pria Anas. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang kejujuran atau enggak. Nah ini kan repot juga Pak ya kalau bicara kejujuran ini ya. Artinya wah ini datanya udah minim nih gitu ya misalnya ya. Tapi mau lewat tol gitu kan. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu nih apa bentuknya punish atau apa gitu Pak ya. Hukumannya seperti apa kalau misalnya mereka wah ini lupa bayar atau mungkin mereka nggak bayar gitu. Ini caranya gimana nih Pak? Karena kan penerapan ini nggak gampang-gampang amat seperti itu Pak. Bagaimana Pak Eka? Ya, memang ini sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, teknologi 20%, 80% mindset masyarakat akan harus berubah ya. Iya. Jadi punishment-nya bukan punishment sebetulnya sih, tidak sampai separah gitu sih. Oh gitu ya, nggak sampai Pak ya. Paling hanya denda ya, denda, dan tentunya kita nanti bekerja sama dengan kepolisian ya, tapi tidak ada unsur pidana di sini mestinya. Hanya masalah toll collection kan, jadi pengungutan tol. Jadi nanti mungkin salah satu alternatifnya ya ini yang sudah sampai yang parah banget gitu kali Pak ya. Iya. Ditagih lewat bersama-sama dengan STNK waktu perpanjangan. Tapi itu kita tidak mengharapkan seperti itu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi perpanjangan STNK ditagihnya Pak ya. Ya nanti pada saat perpanjangan STNK, tapi tentunya bukan bagian dari STNK, kita hanya minta bekerjasama dengan kepolisian, terutama polisi lalu lintas untuk menagihkan ya tol yang belum terbayar plus dendanya.
Nah, kita tentunya tidak mengharapkan itu sih Pak. Itu kan terlalu lama ya, 1 tahun ya. Bisa Iya. bayangkan nanti pengusaha semua orang rame-rame nunggu aja ntar akhir tahun gitu kan. Waduh, nggak mungkin kan. Jadi nanti kita tetap akan melakukan penagihan aktif ya oleh badan pelaksana yang melakukan MLFF ini lewat misalnya dengan WhatsApp atau Facebook atau Instagram ya dan cara-cara yang lain dan juga tentunya ada mobil patroli Pak nantinya ya yang akan bisa mengidentifikasi ya kendaraan-kendaraan yang tidak bayar sehingga nanti mungkin di stop ya atau ya di stop atau dikeluarkan di ruas terdekat untuk bayar gitu ya. Kemudian tentunya juga kita ini kan nantinya sistemnya menggunakan artificial intelligence Pak. Jadi lama-lama itu akan tentunya kita tahu lah Pak ya di Indonesia ini cukup banyak sebetulnya plat-plat nomor yang mohon maaf gitu ya mungkin palsu, Bodong. bodong dan sebagainya. Itu juga nanti akan dengan semakin lamanya penggunaan sistem ini nanti sistem ini akan mengenali Pak. Oh, terdeteksi berarti Pak. Lama-lama akan tahu ya. Jadi mungkin dari awal sudah ketahuan ini udah sering nih gitu ya, tidak bayar gitu ya. Nanti mobil-mobil patroli yang akan disiapkan oleh oleh badan pelaksana maupun oleh pengusaha jalan tol itu akan intercept atau menyetop kendaraan-kendaraan tersebut. Termasuk disita Pak, ya kalau ketahuan bodong ya Pak ya. Langsung jadi, seperti itu ya, baru bisa terdeteksi dong Pak ya dengan aplikasi ini ya. Ya lama-lama ini belajar Pak sistemnya kan namanya artificial intelligence, big data, kita kan bisa mengidentifikasi. Karena kita juga tahu bahwa berdasarkan data lalu lintas ya itu tidak seluruh kendaraan mungkin masuk ke sistemnya Polantas gitu ya. Jadi ya kita dalam hal ini PUPR Badan Pengatur Jalan Tol ini juga menyiapkan kita akan membuat database sendiri gitu ya idealnya nanti terhadap kendaraan-kendaraan yang seluruh Indonesia. Jadi mungkin setelah 1-2 tahun itu seluruh kendaraan Indonesia mungkin ya sepanjang lewat jalan tol sudah akan teridentifikasi. Jadi itu Pak, jadi tidak punishment-nya tidak berat, cuma bayar denda. Ya, semakin lama Bapak menunda gitu ya, bayar semakin banyak Pak. Semakin besar. Jadi bayarnya nanti bisa lewat aplikasi, lewat ATM, lewat gerai-gerai misalnya Alfamart atau yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Pak, kalau misalnya pada saat mereka banyak nunda nih Pak ya, tapi kalau tunggu perpanjangan SNK kan lama Pak, setahun. Apakah mereka bisa mungkin mendatangi tempat khusus untuk bisa membayar seperti itu Pak? Jadi nggak usah nunggu pas perpanjangan SNK. Iya, ya seperti saya sampaikan tadi, tidak perlu Pak. Jadi langsung misalnya sadar gitu ya, oh tadi kurang saldo, ya begitu bisa langsung lewat aplikasi, ya lewat kayak semacam mobile banking itu sudah bisa Pak. Oh jadi artinya aplikasi itu fungsi terus ya, berfungsi terus. Jadi pada saat kita tidak bayar, kita bisa langsung nanti mungkin sampai di mana, keluar di gerbang tol mana kita bisa bayar gitu Pak ya. Betul. Atau misalnya masuk nih kan misalnya masuk belum kena pemotongan ya. Iya. Misalnya sistemnya tertutup gitu. Kalau terbuka memang sistem terbuka itu seperti misalnya dalam kota Bapak masuk dari manapun langsung didebet kan. Iya, betul. Ya, tapi kalau misalnya sistem tertutup ya di tengah jalan baru ingat loh ini belum bayar nih saldo saya kurang, langsung diisi juga bisa Pak pada saat itu juga. Iya, artinya juga gini, kalau misalnya kita mau masuk kan biasanya pakai e-tol Pak ya, tiba-tiba mau masuk, waduh nih saldonya kurang, ternyata kan kebuka kan palangnya kan. Betul. Ya, nah kalau sekarang nggak ada palang nih. Kalau sekarang udah nggak ada palang, nggak ada gerbang juga, nggak ada juga detek gitu ya. Tapi artinya ini memudahkan sebetulnya ya. Jadi kalau kita misalnya, nggak ada kartu apa semuanya, udah nggak usah dipikirin gitu ya. Yang penting ada yang seperti itu. Jadi artinya pada saat kita mau masuk gerbang Pak, artinya gerbang yang sudah nggak ada gerbangnya gitu Pak ya, pada saat kita menggunakan multilane ini, kita cek saldo nih. Kalau saldo kurang kita berhenti dulu dong. Kita mobile banking nih isi dulu ya. Seperti itu boleh. Pak ya. Atau teman sebelahnya yang ngisiin gitu. Oh gitu. Itu bisa juga ya. Pokoknya ada lah saldonya. Sistem tertutup Pak ya. Iya, kalau sistem terbuka memang ya udah otomatis jadi pelanggaran nih karena pas masuk dan langsung didebat, misalnya masuk di jalan tol dalam kota tadi langsung kepotong mesti 10.000 tapi ternyata saldo kita tinggal 5.000 ya. Itu sudah terjadi pelanggaran, yaitu terpaksa harus dibayar
pada saat berikutnya, kesempatan berikutnya. Tapi tetap bisa lewat dong, Pak. Bisa, Bisa kan ada ya. terbang, Pak. Iya betul. Artinya nggak usah takut kalau misalnya saldonya wah kurang, udah yang penting lewat dulu, nanti bisa dirapel lah seperti itu ya. Secepatnya, semakin cepat semakin baik. Lewat ATM boleh, lewat aplikasi juga bisa, lewat gerai juga bisa, dan sebagainya. Jadi sangat mudah sih Pak nanti. Secepatnya, seperti itu. secepatnya maksudnya apa nih Pak? Ada batas waktu sebetulnya? Ya, karena semakin lama dendanya semakin besar Pak. Kita akan merancang seperti itu. Jadi yang nunda 1 tahun, nah itu paling besar. Ya, jumlahnya belum ditentukan karena ini sangat tergantung kepada ya ini kan kalau masalah keuangan negara gini kan harus hati-hati Pak, harus disetujui oleh pemerintah lah. Ya. Oh, artinya denda ini terakumulasi Pak ya? Enggak Pak, bukan terakumulasi. Jadi gini, rencana awal Pak ya, tentunya masih bisa berubah nanti sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kalau dibayar dalam 3 hari, dendanya misalnya, ini misal aja Pak ya, 1,5 kali. Tapi kalau misalnya sudah terlambat sampai akhir tahun, mungkin dendanya bisa sampai 10 kali, apa 5 kali, itu tergantung lah. Ini karena tadi ini sebetulnya denda ini tujuannya Pak di negara lain ya, di Jepang, di Australia maupun di Eropa itu sebetulnya untuk mendorong masyarakat supaya tidak menghindari untuk bayar gitu. Efek jerah buat mereka buat mereka lebih baik siapkan dana bayar daripada nunda karena nanti besar banget kerugiannya gitu. Jadi sebetulnya dorongannya itu Pak. Ya. Ini menarik sekali ya Pak. Pak ceritain dong Pak, kalau misalnya di beberapa negara itu pasti ada plus minusnya dong Pak. Karena kan mereka sudah melakukan hal itu udah lama ya Pak ya. Bagaimana Pak Eka? Misalnya di Jepang, di Singapura, plus minusnya apa nih? Minusnya sih bisa dibilang ya sebetulnya sih nggak ada ya minus dalam arti dari sudut semua orang sebetulnya ini sangat memudahkan lah ya karena tidak ada gerbang dan sebagainya. Jadi dari sudut minusnya mungkin hampir-hampir tidak ada ya, terutama dari pengguna jalan. Karena toh mereka tetap harus bayar. Nah dari sudut pengusaha juga sebetulnya sangat enak Pak karena tidak perlu lagi membuat gerbang, ada petugas gerbang ya, jalanan juga kelihatannya rapi Pak, bersih ya. Selama ini kalau ada gerbang itu kan kayaknya kesannya gimana gitu kan ya, Bapak pasti juga mengalami gitu ya. Ini sekarang jalannya jadi seperti jalan biasa. Jadi kalau sudut kekurangan ya tentunya kekurangan kalau misalnya ada gangguan trouble dari sistem ya, tapi kita harapkan pengalaman trouble itu hanya beberapa detik ya atau beberapa menit, nah itu tentunya bisa recover lagi. Nah di Indonesia memang tantangannya adalah apakah internet yang ada di smartphone itu always on ya, selalu hidup ya. Oh, I see. Nah itu untuk itu nantinya akan disiapkan Pak semacam repeater ya atau namanya enhancement ya. Supaya terutama di lokasi-lokasi yang padat ya ataupun jauh dari pusat kota, yaitu nanti akan ada repeater sehingga kita harapkan ya ini kendaraan itu selalu terdeteksi. Itu pun kalau misalnya tidak terdeteksi lewat internet atau lewat smartphone tadi atau GPS tadi, kita masih ada kamera Pak. Wah, jadi kamera itu always on ya, jadi itu kan kamera selalu potret terus Pak, potret terus ya setiap kendaraan yang masuk, jadi pasti ke potret, jadi hati-hati kalau pas ke potretnya lagi ngapain itu nggak enak kali. Ketahuan juga dong berarti ya Pak ya. Tapi gini Pak, ini potretnya beda dengan Athlete. Oke. Athlete itu memang resolusinya tinggi sekali, bisa masuk sampai ke kaca dalam ya. Kalau kita kan nggak perlu. Hanya kendaraan aja ya. Nah, hanya nomor kendaraan ya. Nomor kendaraan ya. Kendaraan sehingga bisa mengidentifikasi kendaraannya, jenisnya, golongan 1, 2, 3, 4, 5, ada cukup itu. Jadi tidak perlu sampai resolusi yang sangat tinggi gitu. Tapi cukup karena kan volumenya besar sekali Pak. Betul. Bapak bisa bayangkan sehari itu berapa juta kendaraan yang lewat jalan tol. Nah itu fotonya ada semua Pak. Setiap saat selama 24 jam. Setiap hari sepanjang tahun. Petugasnya bisa stres Pak ya ngeliat semua itu ya Pak ya. Enggak Pak, ini semuanya otomatis Pak. Oh iya, udah Pak, langsung otomatis. Digital ya Pak ya sekarang ya. Untuk apa lagi mesti ada manualnya Pak ya? Nah nggak mungkin. Jadi ini semuanya akan dilakukan lewat tadi komputer ya, lewat aplikasi ya, semuanya sudah
ya udah melakukan fungsinya masing-masing lah. Gitu. Oke, Pak Eka, kita break dulu ya. Nanti kami mengundang, mungkin ada sahabat sonora yang ingin bertanya, silakan. Tema kita adalah mengenal multi-lane free flow, ini sebagai sistem pembayaran tol dan lebih efektif. Kami akan kembali lagi bersama Pak Eka. Tetap bersama kami di Sonora Network. Kami masih menemani Anda bersama dengan Bapak Eka Prianas, anggota BPJT, unsur akademisi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita membahas tentang mengenal multi-lane free flow sebagai sistem pembayaran tol. Tentu saja untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bertanya tentang topik kami ini, silakan
Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat WhatsApp Sonora 0812-112-9200. Nanti Pak Eka sudah siap akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Ini terkait dengan sistem baru untuk Anda yang melintas di ruas tol agar lebih lancar lagi. Kita akan teruskan kembali Pak Eka. Tadi kita bicara tentang bagaimana sih untuk melintas di ruas tol ini ternyata lancar Pak ya. Artinya ini yang diharapkan dengan adanya sistem ini Pak. Di gerbangnya ya Pak? Di gerbangnya. Nah ya. Pak, saya mau tanya, ini sebetulnya Desember ini baru proses atau sudah di launching untuk bisa dijalankan seperti itu atau gimana nih Pak Eka? Jadi sesuai arahan pimpinan kita, tentunya pertama kita akan lakukan uji coba Pak James. Ini mungkin ya katakanlah Juli, Agustus, September ini kita lakukan uji coba. Nah tentunya arahannya adalah dilakukan bertahap. Nantinya akan diterapkan di seluruh jalan tol di Indonesia Pak. Jadi baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi maupun di Bali. Jadi targetnya itu. Jadi seluruh ruas jalan tol akan menggunakan Cantas atau MLFR. Nah tahap pertama memang pada bulan Desember itu adalah beberapa ruas yang sebetulnya sudah cukup mewakili jalan tol yang terpadat ya di Indonesia. Jadi mungkin, tapi ini belum pasti Pak ya, masih tetap dipertimbangkan. Tentunya tahap pertama itu paling ideal adalah di Bali. Kenapa di Bali? Karena Bali sistemnya baru sendirian ya, relatif pendek, sehingga kita bisa coba dulu di sana, ya kan? Oh, yang awal yang pendek dulu deh gitu ya. Menggunakan jalan tol di Bali, di Bali itu hanya ada satu jalan tol. Nah, tapi setelah itu kita akan terapkan secara bertahap ini tentunya di ruas-ruas yang di mana antrian gerbang itu menjadi permasalahan utama, yaitu misalnya nanti di dalam kota, di Jakarta Cikampek, Jagorawi, di Jor, mungkin satu lagi katakanlah di ruas yang mana lah itu ya. Tapi targetnya seperti itu. Jadi ini akan dilakukan bertahap. Kalau ruas-ruas yang di mana antrian gerbangnya sudah bisa ditangani secara baik oleh sistem, ya tentunya yang lain-lain lebih gampang Pak, karena yang tadi saya sebut itu ya, Jagorawi, dalam kota, Jor, Cikampek ya, dan satu lagi gitu ya, itu sudah mewakili mungkin 60% sampai 70% dari total pengguna jalan tol. Kalau yang lain kan relatif sedikit ya. Sedikit ya. Jangan dibandingkan di Jakarta itu yang paling besar ya, bisa sampai 600.000 kendaraan untuk satu ruas tol per hari. Ya, artinya ruas tol yang frekuensinya banyak yang melintas ya Pak ya. Baik Pak Eka. Nah itu tadi tujuannya Pak, untuk mengurangi antrian di gerbang. Baik. Pak Eka, ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora, dari Pak Tono di Ciledug. Apakah ada pengaruh sinyal handphone ini terhadap aplikasi sistem tersebut Pak? Ini dari Pak Tono. Kemudian yang kedua saya gandeng aja Pak ya. Apakah ada batasan sampai berapa kali pengguna bisa lewat membayar atau nanti kalau udah kurang atau kelebihan itu akan diblokir atau bagaimana Pak? Jadi tadi sudah, kalau terkait sinyal ya memang tidak bisa dihindari. Di beberapa daerah ada sinyal yang mungkin atau pada satu waktu tertentu sinyal melemah. Nah, karena itu antisipasinya pertama adalah dengan repeater yang akan digunakan di jalan tol ya. Jadi ada additional yang khusus di jalan tol yang akan dipasang oleh badan pelaksana dari sistem ini. Dan kedua tentunya tadi foto ya. Jadi foto selalu menjadi acuan terakhir untuk bisa mengidentifikasikan pengguna jalan yang lewat jalan tol. Nah kemudian tidak ada blokir sebetulnya Pak. Ya, jadi kasarnya beginilah Pak. Contohnya kalau misalnya, ini mohon maaf ya mungkin bahasanya supaya lebih terang. Katakan kita ngemplang terus selama setahun ya tidak ada hambatan ya. Tapi nanti tentunya akan terima WA terus-terusan, Bapak belum bayar di sini. Terus kebaca teman lagi Pak, nanti, malu ya gitu Pak. Bapak kebaca teman kan malu Pak. Ya, wah, ini nggak bayar lintas tol, maunya gratis terus. Bapak gitu. lewat tanggal sekian jam sekian di tol ruas Surabaya Mojokerto, Bapak lewat di Pandan Malang. Nah, itu kan akan muncul ya WA-nya ya. Iya. Akan ada penagihan aktif lewat sistem. Nah tentunya terakhir adalah STNK. Nah tentunya kita tidak mengharapkan itu ya.
mungkin nanti kita akan kasih semacam threshold lah, misalnya tagihannya sudah ini 1 juta lah katakannya, nanti akan ada penagihan yang lebih intensif lah. Ya, terakhir tentunya tetap tadi kita meminta bantuan polisi. Polisi itu bukan berarti ini Pak ya. Iya. Ini apa namanya? Istilahnya apa tuh Pak? Yang sistem bersama ya. Nah itu jadi sebetulnya sistemnya bukan ini terkait pidana atau bukan ya. Iya. Pak Eka, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Yongki di Jakarta. Ingin menanyakan, apabila di dalam mobil ada 2 handphone yang aplikasinya terbuka, kemudian lewat gerbang tol, apakah dua-duanya kepotong, Pak? Bagaimana nih, Pak Eka? Itu sudah sering kita dapat pertanyaan seperti itu. Iya. Ya tentunya kalau salah satu sudah kepotong, yang lain enggak. Sudah diatur seperti itu. Ya. Jadi, walaupun dua-duanya kan kebuka berarti, ya, dua-duanya kebuka, hanya satu aja yang kepotong gitu ya. Ya. Jadi gini Pak, kan mestinya kalau dua-duanya kebuka, tapi yang satu bukan mobil yang dipakai saat ini kan juga tidak relevan dong ya. Jadi misalnya nih suami istri nih, yang terdaftar lah kebetulan menggunakan mobil yang sama, masing-masing download aplikasi, kemudian dua-duanya lupa gitu ya. Istri untuk mematikan aplikasi atau suami mematikan aplikasi, ya nanti akan dipilih salah satu oleh sistem untuk didebet. Terdeteksi lewat kamera itu kan? Oh ternyata mobil yang enggak, lewat sistem Pak. Oh lewat sistem. Jadi sekali sudah kendaraan itu sudah didebet 1 kali, ya sudah, nggak akan 2 kali. Oh gitu. Jadi ya. Sistemnya sudah diatur seperti itu. Jadi jangan takut Pak ya, tidak akan dua-duanya gitu ya. Tidak akan dua-duanya, atau misalnya rame-rame gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi suami istri, yang satu yang aktif adalah mobil A, si suami yang aktif mobil B, di mana ini sekarang pakai mobil B, ya otomatis yang mobil A tidak akan terpengaruh karena tidak dipakai kan. Baik. Pak Eka, ini ada pertanyaan lagi nih, kelihatannya pertanyaannya bagus nih Pak ya, karena kan kita tahu yang namanya perusahaan pasti pada saat mengutus karyawannya untuk memakai mobil kantor harus ada struk yang untuk di-reimburse Pak. Ini gimana nanti untuk sistem multilane ini Pak? Itu memang pertanyaan bagus, tapi nanti tentunya akan ini dari Pak Rudi ya? Ini Pak, ada catatan lah ya, ada di aplikasi itu akan terlihat historinya. Memang histori itu bisa tentunya nanti kita akan, kalau memang diperlukan, nanti akan kita require bisa dicetak. Tapi sementara nanti adalah histori seperti Bapak menggunakan e-banking atau e-money, itu kan Bapak bisa lihat juga. Maaf Pak Eka, suaranya jadi kecil Pak. Oh, mungkin karena ada petir Pak. Oh gitu ya? Iya, di sini. Ini udah mulai keras Pak. Ya, Oke, silakan. Jadi seperti Bapak punya e-money atau e-banking, itu kan ada histori Pak. Iya. Nah, jadi itu saja yang bisa digunakan. Nah, apakah nanti bisa dicetak atau tidak? Nanti kita siapkan kalau memang bisa kan tinggal menambah ini saja sih, feature di aplikasi untuk bisa dicetak. Artinya saat itu juga histori langsung muncul Pak pada saat kita setelah selesai transaksi muncul. Oke, jadi perusahaan juga bisa langsung melihat ya pada saat itu pas pulang mana historinya langsung bisa dapat gitu Pak ya. Ya. Oke, baik kita teruskan lagi. Ini ada pertanyaan. Tadi sudah ya, apakah ada batasannya? Mungkin bisa diulang lagi nih Pak, ada yang menanyakan tentang sistem pembayaran di tol. Bagaimana jika kita menggunakan mobil orang lain? Kita yang meminjam membayar dengan aplikasi kita atau pinjam aplikasinya dia nih Pak. Nah gimana nih dari Pak Darius di Tangerang? Nah ini yang kita sebut tadi perubahan sosial mindset ya. Jadi kalau pinjam mobil orang lain, ya tentunya harus dipastikan bahwa si pengguna ya yang menggunakan harus menginput nomor mobil tersebut, ya kan? Menginput dia hari ini misalnya pinjam punya teman. Dia harus input. Makanya di aplikasi handphonenya dia gitu kan? Ya, di aplikasi yang pengguna. Karena kita cuma bisa mendebet yang menggunakan handphone ya, kecuali dia pinjam handphone temennya kan nggak mana mau Bapak pinjemin handphone kan? Iya betul. Ya kan, jadi harus diinput jadi misalnya pinjam teman mobilnya ya, atau supir lah ya katakan ya, supir ya kan, dia menggunakan mobil pindah itu ya tentunya nomor mobil yang bersangkutan harus diinput Pak. Dan walletnya tentunya berdasarkan siapa yang menggunakan mobil tersebut, tentunya tidak bisa menggunakan wallet
temennya, kecuali tadi temennya minjemin mobilnya dan sekalian handphonenya gitu. Oke ya, berarti itu yang nggak mungkin kan ya, biasanya ya kecuali teman baik banget atau mungkin keluarga ya. Iya Pak. Ya artinya sekali saya tegaskan lagi bahwa apabila kita ingin meminjam mobil orang, otomatis kita yang harus input dulu ya aplikasinya ya. Aplikasi kita buka, kemudian kita input datanya gitu Pak ya. Ya betul. Tapi begini Pak, sebetulnya tadi saya lupa menerangkan, sebetulnya ada alternatif lain. Jadi kalau Bapak, kan ada mungkin supir truk atau siapapun ya, yang mungkin tidak punya smartphone. Nah, jadi nanti dia bisa beli yang namanya road ticket Pak. Tiket. Jadi misalnya gini, Bapak jarang-jarang pakai jalan tol atau misalnya pinjam mobil temen, terus nggak kebetulan juga tidak punya smartphone gitu ya, ya Bapak beli tiket seperti bayar in advance. Jadi misalnya mau pakai Jagorawi, ya udah beli tiket. Nah itu belinya tentunya bisa kalau kita tentunya bayangkan kita memberikan fasilitas yang gampang lah, yang biasanya digunakan adalah gerai kan. Gerai Alfamart, Indomart itu kan ada di mana-mana. Tadi bisa beli seperti Bapak membeli pulsa. Sistemnya seperti apa Pak? Kita udah beli tiket, kemudian ya nanti di situ diinput sama petugasnya, diinput nomornya, kapan kira-kira mau dipakai. Nah itu nanti bisa berlaku tiket itu, kita sedang pikirkan apa berlaku 24 jam apa 3 hari ya. Nanti ketahuan begitu lewat, kamera akan mencatat, oh mobil ini lewat, tapi kok nggak apa namanya, tidak, aplikasinya nggak ada. Ya, kamera akan ngecek, udah ada tiketnya, sudah beli tiket, udah lewat, nggak akan terjadi pelanggaran. Baik, Pak, saya mau tanya nih Pak, rencana Desember ini artinya kan plus minusnya juga sudah dibicarakan Pak ya, dibahas pasti, ya, pasti, internal. Pak. Saya mau tanya Pak, plusnya udah tahu deh, minusnya itu apa menurut menurut Pak Eka dan teman-teman? Kalau minusnya kalau pengguna jalan, saya rasa apa ya? Ya bisa, selain trust tadi ya, selain kejujuran tadi ya, itu kan, apalagi? Itu kan ya kita minta, ya mungkin kalau bisa dibilang minus untuk pengguna jalan, ya kita minta lah inilah pengertiannya aktif lah dia, jangan istilahnya ya ada tanggung jawab sosial, karena jalan tol itu kan sebetulnya punya publik Pak. Betul. Ya karena pemerintah tidak bisa membangun jalan, kita minta bantuan swasta, ya swasta itulah kita bayar dengan tol, nanti kan setelah konsesi berakhir itu kan menjadi milik pemerintah dan mungkin bisa digratiskan. Minus lainnya apa nih Pak? Minusnya ini apa, kita minta partisipasi aktif dari pengguna jalan tol, gitu Pak. Sebetulnya sekarang juga sama kan. Bapak kalau apa namanya, imaninya kurang saldo atau tidak bawa imani kan juga bikin repot orang kan. Minjem di belakang. Bikin macet orang, iya kan. Seperti itu. Nah ini juga sama, cuman lebih lagi nih kita mintanya. Jadi setiap mau pakai jalan tol, pastikan dulu cantas sudah aktif, kemudian saldo cukup. Ada batasan nggak Pak, berapa kali tunda baru didatengin polisi gitu Pak ke rumah? Saya sampaikan tadi tidak Pak. Oh nggak ada ya? Tidak. Jadi aman gitu ya? Aman. Tadi cuma terima WA terus. Nah itu tentunya nanti seperti saya bilang tadi, sampai jumlah tertentu mungkin penagihan akan lebih intensif gitu. Kalau mungkin cuma 10.000 ya udahlah, mungkin ditunggu nanti sampai STNK lah ya, karena jumlahnya kecil gitu ya. Baik, Pak Eka, kita break dulu, nanti tersisa waktu memang untuk Anda sahabat Sonora yang masih ingin bertanya, silakan. Kita membahas tentang satu sistem pembayaran di tol yang lebih memudahkan dan rencananya akan mulai diberlakukan pada Desember nanti. Multilane Free Flow. Tetap bersama kami di Sonora Network.
kami hadirkan di Ngopi Sore kali ini. Masih bersama dengan Bapak Eka Prianas, anggota BPJT Unsur Akademisi, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Pak Eka, ini menarik sekali Pak kalau bicara tentang satu sistem yang lebih memudahkan lagi ya di ruas tol, karena kita ketahui tol ini memang tetap aja walaupun yang namanya kita pakai kartu e-tol itu tetap aja macet, juga ada antrian ke belakangnya. Pak, saya mau nanya nih Pak, ini kan ada kalanya juga ada yang lonong nih Pak, motor. Gimana nih Pak? Tetap atau enggak nih Pak? Motor sekarang pun juga nggak bayar Pak. Oh iya. Pelanggaran ya kan. Masuknya pelanggaran gitu ya. Pelanggaran itu dikeluarkan lah ya. Jadi pelanggaran undang-undang jalan, undang-undang perhubungan darat lah ya. Undang lalu lintas lah. Jadi itu beda lagi Pak. Jadi kalau ada pelanggaran ya itu bukan nggak bayar tol ya, bukan karena urusan bayar tol, tapi karena masuknya pelanggaran. Tapi tadi kalau Bapak kebetulan sepeda motor, nanti kan ada beberapa ruas kita yang sekarang sudah berlaku itu kan Bali. Iya, betul. Bali juga ada sepeda motor. Nah mungkin sepeda motor kita belum putuskan, tapi kemungkinan akan tetap menggunakan kartu Pak, karena yang ruas tol yang ada jalan sepeda motornya kebetulan cuma satu Pak, di Bali tadi. Jadi jumlahnya nggak banyak, ya udahlah daripada mereka susah ya, handphone ya kali ya. Jadi mungkin, tapi bisa juga nanti bertahap kalau memang diperlukan bisa juga menggunakan cantas tadi. Tapi sementara karena hanya Bali ya pada saat ini di seluruh Indonesia yang boleh menggunakan motor di jalan tol ya. Sementara mungkin tidak tetap akan menggunakan kartu. Oh, sementara kartu dulu ya. Baik. Jumlahnya kecil Pak. Jumlahnya. Pak, gini kan di lintas tol biasanya juga ada beberapa area yang blank spot Pak, sehingga tuh pengaruhnya ke handphone. Ya, jadi itu tadi Pak, betul. Pakai sistem kita itu aja ya tadi ya, nggak apa-apa deh bayarnya nanti. Jadi kalaupun gitu. Ada blank spot, ya kan, blank spot itu kan kalau dari operator kan. Iya. Dari Telkomsel atau dari Indosat ya. Tapi kita nanti juga akan di jalan tol kita akan adakan repeater. Jadi memperkuat sinyal Pak. Oh. Jadi mungkin kalau sekarang ini blank spot, nanti setelah multi lane free flow kita harapkan karena kita sudah tambahkan alat itu menjadi tidak blank spot lagi. Artinya udah kerjasama dengan provider itu Pak ya? Pasti Pak, pasti kan. Karena kan ini pakai handphone Pak. Betul, jadi kita betul. akan bekerja sama dengan provider dari jaringan. Dan yang kedua tadi, kalau itu pun masih tetap blank spot ya tadi foto Pak. Foto ya? Ya, foto akan mengidentifikasikan kendaraan yang lewat. Oke, ini ada lagi pertanyaan, mungkin tadi sempat ya kita singgung dari Pan Yungsen. Kalau ada yang memakai plat nomor palsu, kemudian lewat, bagaimana mau ditagih dan ke siapa katanya Pak? Ini masalah apa, bodong juga nih ya tadi kita ya sempat singgung. Jadi gini Pak, tidak bisa dihindari, memang pasti ada plat nomor yang bodong. Ya, jadi ini memang, tapi kita harapkan jumlahnya sangat kecil lah, ya. Dan ini kalau berulang, tadi seperti saya katakan, sistem kita akan bisa mendeteksi, oh ini bodong, gitu ya. Jadi nanti begitu dia lewat yang kedua kali, itu langsung diintercept Pak. Jadi kita harapkan seperti itu. Jadi mungkin 1-2 kali bisa, tapi sistem kita akan membaca nih ketahuan bodong, dan kita tentunya akan laporkan ke polisi Pak. Ini otomatis akan menjadi bagian, ini sudah kriminal kan? Iya, betul. Nah, bukan kriminal sih, maksudnya sudah ada pelanggaran undang-undang lalu lintas. Itu kita akan laporkan. Jadi selain kita intercept, kita cegat gitu ya, kita ada mobil patroli yang rutin putar gitu ya. Dan kedua tentunya ini akan menjadi bagian pelaporan kita ke kepolisian lalu lintas, karena kita nanti akan ada kerjasama dengan Korlantas. Jadi langsung terdeteksi saat itu juga ya Pak, bisa dicegatnya di pintu keluar langsung ya Pak ya? Nah betul, mungkin ya kita ada yang muter terus ya Pak. Ya, Nah, betul. jadi alat cantas ini nanti akan ada mobil, selain mobil patroli yang rutin, ya tentunya juga kerjasama yang sekarang sudah ada kan, mobil patroli ada Pak. Betul, rutin ya. Terus nanti yang berkaitan dengan ini, penagihan. Baik, Pak, ini ada pertanyaan, kalau misalnya menggunakan online nih Pak ya, mobil-mobil online kita tahu kan banyak sekali Pak ya, ada Grab, ada macam-macam gitu Pak.
Ini ya dia membayarnya ke drivernya atau membayar ke aplikasinya untuk jarak seperti itu kan bisa pindah-pindah tol juga kan Pak? Tadi sebetulnya kayak taksi gitu kan, Pak ya? Iya betul. Ya tentunya Bapak kan sebelum lewat jalan tol kan si pengendaranya kan Ada menawarkan lewat tol apa tagihannya. enggak. Ya kalau lewat tol ya tentunya otomatis tanggung jawab dia Pak. Jadi Bapak Oke. sebagai penumpang ya akan bayar ke dia yang harus mengaktifkan cantasnya. Walaupun dia pindah tol lain lagi gitu ya, tetap dia. Dibaca Pak. Jadi Bapak misalnya gini, katakan ini Trans Sumatera, Bapak masuk dari Jakarta di Cikampek, keluar nanti di Malang, itu udah kebaca Pak. Oke. Setiap itu kan nanti ada titik-titik pembacaan lokasi. Kalau udah lewat sini berarti nambah sekian, lewat sini nambah lagi sekian, dan seterusnya sampai nanti pas keluar di Malang total tagihan misalnya 600.000 ya, karena memang kalau dari Cikampek sampai Malang ya lumayan lah ya, Lumayan, mahal gitu. Jadi artinya dia bayarnya ke aplikasinya dong, iya Bayar kan? aplikasi. Iya. Ya. Betul. Pak Eka, ini nggak terasa kita sudah mau habis waktunya Pak. Saya mau tanya sosialisasinya kemana aja nih Pak? Untuk di tol-tol juga udah, atau di mana lagi supaya ini Desember kita hitung bulan Pak cepet Pak, hari juga cepet gitu Pak, iya kan? Ya karena gini, sosialisasi kita belum bisa masif, karena ada beberapa hal yang kalau teknologi tadi seperti saya sampaikan Pak, easy, gampang lah, udah ada teknologinya Pak, ya sudah terbukti. Tinggal masalah ada beberapa hal ya, misalnya tadi besaran denda, ya kan ini belum diputuskan ya sama pemerintah. Kemudian penyelenggara jasa pembayaran ini siapa yang bisa join? Ya ini juga belum diputuskan. Jadi apakah nanti GoPay atau apa itu belum ya, karena kita sih pengennya seluruh sistem pembayaran bisa ikut. Cuma ini Pak, kendalanya ini kan sistem cepat sekali. Ya, jadi kita bicara kurang dari 1 detik untuk pembacaan. Jadi kita tentunya mengharapkan juga sistem pembayarannya juga harus lebih cepat, harus cepat juga. Nah itu nggak gampang ya untuk mencari penyelenggara jasa pembayaran yang bisa memberikan jasa tadi. Bicaranya bukan detik tapi mikrosecond, sehingga bisa melakukan transaksi ribuan dalam waktu 1 detik. Nah itu beberapa hal Pak, masih ada beberapa lagi terkait tadi kerjasama dengan Korlantas, bagaimana cara penagihannya. Jadi sebetulnya dari sisi ininya Pak, penegakan hukumnya yang lebih banyak. Kalau teknologinya sih sebetulnya anytime bisa dipasang. Baik, Pak, saya potong ini rupanya ada dari Ibu Lisa tadi yang tentang Grab dan lain mobil-mobil online. Pertanyaan dia lebih spesifik lagi, kalau dia nggak punya aplikasi, artinya dia urusannya dengan si online ini dong. Maksudnya kalau tidak mendownload aplikasi? Iya. Ya berarti dia kan tadi Pak seperti saya katakan, apakah dia istilahnya menjadi pelanggaran atau dia beli itu tadi road ticket. Road ticket, iya ada di gerai-gerai kan banyak gitu ya. Bisa, nanti bisa beli. Saya mau beli dong hari ini, besok saya mau pakai jalan tol ini, tolong saya bayar sekarang gitu. Bisa, jadi harusnya sih, makanya tadi Pak, sekali lagi ini bukan masalah teknologi, tapi masalah socially aktif dari masyarakat untuk partisipasi dalam penggunaan jalan tol. Baik. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora, dan ternyata PK waktu kita terbatas dan sudah habis Pak. Ya, Pak. Jadi artinya nanti menjelang harinya Pak, menjelang Desember kita harus sosialisasi lagi Pak tentang hal ini supaya nanti. Anytime Pak, anytime kita nanti kalau ada perkembangan baru mungkin katakanlah bulan Juli kita boleh bicara lagi, sudah ada test case kan, mungkin mudah-mudahan sudah ada percobaan. Betul. Ya. Ada yang fix lah. Ini tidak merugikan. Ya kita sih mengharapkan tidak ada yang dirugikan dan kita harapkan semuanya diuntungkan. Gitu. Baik, kita sama-sama berharap seperti itu. Pak Eka, terima kasih atas waktunya. Berbagai hal yang kita sampaikan ini mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi sahabat Sonora, pengguna jalan atau pengguna tol ya. Terima kasih Pak Eka Prianas. Kita jumpa lagi nanti dalam kesempatan Pak. Selamat sore Pak. Sahabat Sonora, itulah tadi talk show kami terkait dengan program kita Ngopi Sore bersama dengan Bapak Eka Prianas, anggota BPJT Unsur Akademisi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita bicara tentang mengenal multi-lane free flow sebagai sistem pembayaran tol. Saya James mengucapkan terima kasih.